Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Kurniawan. Di video sebelumnya saya membahas bab 1 dan sekarang saya akan membahas bab 2. Oke. Bab ini membahas perkembangan sejarah Islam dari masa klasik hingga modern yang menunjukkan perjalanan panjang peradaban Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Di sini saya akan membahas Islam pada masa Rasulullah sampai masa sekarang. Masa Rasulullah SAW itu kisaran tahun 610 sampai 632 Masehi. Oke, perkembangan Islam bermula ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Mekah pada tahun 610 Masehi. Dakwah beliau berfokus pada penanaman tauhid, akhlak dan keadilan sosial. Setelah hijrah ke Madinah pada 622 Masehi, terbentuknya masyarakat Islam pertama dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga kepala negara yang menunjukkan hukum keadilan dan persaudaraan antar umat. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa setelah Rasulullah wafat, kisaran tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Setelah wafatnya Rasulullah, kepimpinan dilanjutkan oleh para khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam meluas cepat hingga negeri Syam, Persia, dan Mesir. Pemerintahan berjalan berdasarkan musyawarah dan nilai-nilai keadilan. Di samping ekspansi juga terjadi kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Oke, yang ketiga, pada masa dinasti Umayyah, kisaran 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pada masa ini pusat pemerintahan berpindah ke Damaskus dan Islam mulai berkembang menjadi kekaisaran besar. Wilayah Islam meluas hingga ke Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintahan dan ilmu pengetahuan, serta muncul kemajuan dalam bidang administrasi dan arsitektur. Oke, keempat, masa dinasti Abbasiyah, kisaran tahun 750 sampai 1258 Masehi. Ini adalah masa keemasan peradaban Islam dengan Baghdad sebagai pusatnya. Ilmu pengetahuan berkembang pesat berkat berdirinya Baitul Hikmah, tempat para ilmuwan muslim menerjemahkan dan membangun ilmu Yunani, Persia, dan India. Tokoh besar seperti Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Al-Farabi, dan Al-Razi berperan besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan dunia. Selain itu, sastra, seni, dan filsafat juga mencapai puncak kejayaan. Oke, yang kelima, masa kerajaan Islam regional, kisaran tahun 1258 sampai 1800 Masehi. Setelah kejatuhan Baghdad akibat serangan Mongol pada 1258 Masehi, dunia Islam mengalami kemunduran politik, namun tidak sepenuhnya runtuh. Muncul 3 kekuatan besar, yaitu Kesultanan Utsmani, terus dinasti Safawi, terus kerajaan Mughal di India. Oke, yang keenam, masa modern, yaitu yang sekarang itu 1800 Masehi sampai sekarang. Memasuki abad ke-19, dunia Islam menghadapi kolonialisme Barat yang membawa pengaruh besar terhadap sosial dan politik umat Islam. Hal ini memunculkan gerakan pembaruan Islam yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui pembaruan Islam yang melalui pemurnian ajaran dan penyesuaian. Dengan perkembangan modern, tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Ghazali, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho menyuarakan pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebangkitan umat.
Pada era kontemporer, negara-negara Islam mulai merdeka dan membangun sistem pemerintahan modern meski masih menghadapi tantangan berupa konflik internal, krisis identitas, dan kepentingan global. Secara keseluruhan, bab ini menegaskan bahwa sejarah Islam merupakan perjalanan panjang yang penuh dinamika dari masa kenabian yang penuh keteladanan, masa kejayaan ilmu pada peradaban hingga masa kebangkitan modern. Peradaban Islam terus berkembang, menunjukkan kemampuan umat Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajarannya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.